Proses mekanisme reaksi asilasi yang pertama yaitu pada senyawa etil asil bromida adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan Br, di mana Br lebih elektronegatif daripada C, sehingga ikatannya putus ke Br, menyebabkan Br menjadi Br- dan C menjadi C+. Begitu pula dengan katalis Al-Br3, adanya perbedaan keelektronegatifan antara Al dan Br, di mana Br lebih elektronegatif daripada Al, sehingga ikatannya cenderung ke Br. Br menjadi parsial negatif dan Al menjadi sangat-sangat parsial positif. Parsial positif pada Al ini akan menarik Br- dan membentuk ikatan sementara, sehingga hasil reaksinya didapat elektrofilik dan Al-Br4-. Yang kedua, kita mengidentifikasikan senyawa chloramphenicol. Pada C1 ini yang mengikat gugus NO2, adanya perbedaan keelektronegatifan antara N dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga ikatannya putus ke O. Ikatan pi-nya putus ke O menjadi O- dan N menjadi N+. N+ ini akan menarik elektron keluar dari inti aromatik, sehingga C1 ini menjadi parsial positif. CH2OH dia sebagai pengaktif, di mana pada O ini terdapat elektron bebas, sehingga tolakan elektron bebas terhadap C lebih kuat daripada tarikan C terhadap O, sehingga elektron bebasnya masuk ke C dan akan terpolarisasi ke C aromatik, sehingga menyebabkan C4 ini menjadi parsial negatif. Parsial negatif ini akan terpolarisasikan ke C3 dan C5, sehingga elektrofilik ini dapat menyerang pada C nomor 5. Pada C5 ini akan berikatan sementara dengan elektrofilik. Gaya tarik-menarik antara C5 dengan elektrofilik akan cenderung ke elektrofilik, sehingga C5 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C5 akan mengganggu ikatan pi antara C5 dan C6, di mana ikatan pi-nya akan putus ke C5, menyebabkan C5 menjadi min dan C6 menjadi plus. Min pada C5 ini akan berikatan dengan plus pada elektrofilik, membentuk ikatan permanen. Selanjutnya, plus pada C6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dan C1, di mana ikatan sigmanya akan cenderung ke C6, menyebabkan C6 menjadi parsial negatif dan C1 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C1 akan mengganggu ikatan pi antara C1 dan C2, di mana ikatan pi-nya akan putus ke C1 menjadi min dan C2 menjadi plus. Min pada C3 ini akan berinteraksi dengan min pada C1, akan berikatan dengan plus pada C6, membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C2 akan mengganggu ikatan
sigma antara C2 dan C3, di mana ikatan sigmanya akan cenderung ke C2, menyebabkan C2 menjadi partial negatif dan C2 menjadi partial negatif dan C3 menjadi partial positif. Partial positif pada C3 ini akan mengganggu ikatan pi antara C3 dan C4, di mana ikatan pi-nya putus ke C3, menyebabkan C3 menjadi min dan C4 menjadi plus. Min pada C3 ini akan berinteraksi dengan plus pada C2 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C4 akan mengganggu ikatan sigma antara C4 dan C5, di mana ikatan sigmanya cenderung ke C4, menyebabkan C4 menjadi partial negatif dan C5 menjadi partial positif. Partial positif pada C5 ini akan mengganggu ikatan antara C5 dengan C6, C5 dengan H, C5 dengan propanoil, di mana yang mudah putus yaitu C dengan H, didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke C, menyebabkan C menjadi min dan H menjadi plus. C min ini akan berinteraksi dengan plus pada C4 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya H plus ini akan berinteraksi dengan Br min pada Al Br4 membentuk HBr, sehingga hasil reaksinya didapat M propanoil chloramfenicol ditambah HBr ditambah dengan AlBr3. Mekanisme reaksi yang pertama yaitu pada butanoil bromida adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan Br, di mana Br lebih elektronegatif daripada C, sehingga ikatannya putus ke Br menjadi Br min dan C menjadi C plus. Begitu pula pada katalis AlCl3, adanya perbedaan keelektronegatifan antara Al dan Cl, di mana Cl lebih elektronegatif daripada Al, sehingga ikatannya cenderung ke Cl, menyebabkan Cl menjadi partial negatif dan Al menjadi sangat-sangat partial positif. Sangat partial positif pada Al ini akan menarik Br min sehingga membentuk ikatan sementara, sehingga didapat hasilnya elektrofilik ditambah dengan AlCl4 min. Selanjutnya kita mengidentifikasikan senyawa ini apakah termasuk senyawa aromatik atau tidak. Senyawa ini termasuk senyawa aromatik karena memiliki orbital p yang kosong dan memiliki 6 elektron pi. Pada C2 yang mengikat gugus C rangkap OH, pada C nomor 2 ini adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga ikatan pi-nya putus ke O, menyebabkan O menjadi O min dan C menjadi C plus. C plus ini akan menarik elektron pada C2, akan menarik elektron keluar dari inti aromatik, sehingga C2 ini menjadi partial positif. Selanjutnya pada C3 yang mengikat gugus OH. Gugus ini sebagai pengaktif, di mana pada O ini terdapat elektron bebas, sehingga tolakan elektron bebas ini akan terdorong masuk ke C aromatik.
Selain itu didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan antara O dan H, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga ikatannya putus ke O, menyebabkan O menjadi O- dan H menjadi H+. Sehingga C3 ini akan menjadi parsial negatif. Parsial negatif pada C3 ini akan terpolarisasi ke C5 dan C1, sehingga elektrofilik dapat menyerang pada C5. Pada C5 akan membentuk ikatan sementara dengan elektrofilik. Ikatan sementara ini gaya tarik-menariknya akan cenderung ke elektrofilik, sehingga C5 ini menjadi parsial positif. Parsial positif pada C5 akan mengganggu ikatan pi antara C5 dan C6, di mana ikatan pi-nya akan putus ke C5 menjadi min dan C4 menjadi plus. Min pada C5 ini akan berinteraksi dengan elektrofilik membentuk ikatan permanen. Plus pada C6 akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dan C1, di mana ikatan sigmanya akan cenderung ke C6, menyebabkan C6 menjadi parsial negatif dan C1 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C1 akan mengganggu ikatan pi antara C1 dan C2, di mana ikatan pi-nya akan cenderung ke ikatan pi-nya akan putus ke C1, sehingga C1 menjadi min dan C2 menjadi plus. Min pada C1 akan berinteraksi dengan plus pada C6 membentuk ikatan pi baru. Plus pada C2 akan mengganggu ikatan sigma antara C2 dan C3, di mana ikatan sigmanya akan cenderung ke C2, menyebabkan C3 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C3 akan mengganggu ikatan pi antara C3 dan C4, di mana ikatan pi-nya akan putus ke C3, menyebabkan C3 menjadi min, C4 menjadi plus. Min pada C3 akan berinteraksi dengan plus pada C2 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C4 akan mengganggu ikatan sigma antara C4 dan C5, di mana ikatan sigmanya akan cenderung ke C4, menyebabkan C4 menjadi parsial negatif dan C5 menjadi parsial positif. Parsial positif pada C5 akan mengganggu ikatan antara C5 dan C6, C5 dan butanoil, dan C dengan H, di mana ikatan yang mudah putus yaitu C dengan H. Didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif dari H, sehingga ikatannya putus ke C, menyebabkan C menjadi min dan H menjadi H+. Min pada C5 ini akan berinteraksi dengan plus pada C4 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, H+ ini akan berinteraksi dengan Cl- pada AlCl4- membentuk HCl, sehingga hasilnya didapat HCl senyawa aromatik dan HCl tambah AlCl3.